Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Desi Akas Sembiring, kali ini akan memaparkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai komponen proses pembelajaran dalam IASP 2020. Bapak Ibu sekalian, proses pembelajaran merupakan salah satu komponen terpenting sebelum ataupun saat Bapak Ibu melakukan visitasi sebagai seorang asesor di sekolah. Nah, terdapat 3 subkomponen, yakni kualitas pembelajaran, yang kedua adalah iklim belajar, dan yang ketiga adalah pemanfaatan sarana dan prasarana. Pada komponen proses pembelajaran, terdapat 7 butir inti yang teraplikasi untuk semua jenjang. Kemudian ada 1 butir kekhususan untuk SLB dan 2 butir kekhususan untuk jenjang SMK. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di sini untuk subkomponen kualitas pembelajaran ada pelaksanaan pembelajaran efektif. Di sini kita lihat bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas ini dilaksanakan secara efektif. Misalnya bagaimana pelayanan kepada semua anak. Apakah ada anak yang tertinggal karena proses pembelajaran itu seharusnya dirancang dan dilaksanakan secara efektif. Kemudian, penilaian proses dan hasil belajar, yakni menekankan pada tujuan pembelajaran bukan sekedar memberikan nilai kepada siswa, tetapi juga bagaimana seorang guru melihat hasil penilaian sebagai keseluruhan proses pembelajaran itu. Dan yang ketiga adalah penerapan remedial ataupun pengayaan. Jadi, remedial dan pengayaan lebih menekankan kepada proses pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum, tanpa menunggu sampai adanya ujian tengah semester ataupun akhir semester. Untuk subkomponen iklim belajar ada 3. Yang pertama adalah partisipasi aktif, yakni bagaimana ketergantungan pada iklim belajar. Misalnya, iklim belajar ini sebenarnya diciptakan agar anak-anak tidak merasa terancam saat ketika gurunya memberikan pertanyaan. Kalau ada jawaban yang kurang tepat, anak tidak merasa dipersulit ataupun dipersalah karena didukung oleh gurunya yang luar biasa. Kemudian, budaya literasi baca tulis, yakni proses pembelajaran yang dilakukan itu harus mengembangkan kepada aktivitas yang merangsang anak untuk membaca dan juga menulis. Jadi bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia saja Bapak Ibu, namun penerapan budaya literasi baca tulis ini diharapkan bisa diterapkan pada semua bidang, pada seluruh materi sebagai latihan pengembangan literasi siswa. Dan suasana belajar aman, nyaman, dan bersih. Jadi 3 subkomponen di dalam iklim belajar ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika suasana itu tidak aman dan tidak nyaman, maka akan ada muncul keengganan anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif, terutama bagi anak-anak yang belum terbangun motivasinya dalam belajar mandiri. Pada subkomponen pemanfaatan sarana dan prasarana ada 1 butir, yakni penunjang pembelajaran, yakni bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana di dalam kelas di sekolah yang ada dimiliki oleh sekolah, entah itu sifatnya ataupun bentuknya sederhana ataupun mewah, apakah dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kita beralih kepada komponen kekhususan untuk satu butir pada jenjang SLB, yakni pelaksanaan pembelajaran individu. Jadi biasanya ya Bapak Ibu, SLB ini biasanya kita tahu anak-anaknya itu butuh individualist education program atau pembelajaran individu, di mana anak-anak ini secara
pribadi secara mandiri dibimbing secara individu. Biasanya melibatkan para ahli ataupun guru-guru yang memang mempunyai keahlian untuk membimbing anak-anak secara individual. Kemudian untuk kekhususan jenjang SMK ada 2 butir, yakni kualitas pembelajaran di kelas atau Business Center and Technopark. Dalam proses pembelajaran, apakah ada unit produksi yang digunakan sebagai bagian daripada proses pembelajaran atau tidak? Dan butir yang berikutnya adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL. PKL ini tergantung bagaimana sekolah mampu membangun jaringan dengan dunia kerja yang ada di sekitarnya. Nanti siswa-siswa bisa ataupun dapat kesempatan untuk praktek kerja lapangan sesuai dengan bidang vokasi yang ditekuninya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba melihat contoh terkait dengan level capaian kinerja. Di sini saya akan mengambil contoh pada butir ke-15. Kita akan lihat pada butir 15 dengan sub komponen iklim belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat ada tabel. Nah, di tabel ini butir 15 siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Ini merupakan pernyataan. Kemudian indikator yang bisa kita lihat di sini adalah menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar. Oke, kita akan lihat, kita akan bedah level per level. Jadi Bapak Ibu, setiap level ini ada kata kunci. Jadi kata kunci ini harus dipegang untuk mempermudah kita dalam pemberian level yang sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Kita akan lihat dari level pertama. Jadi kita akan lihat di situ ada suasana kelas tertib walaupun penyampaian materi berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Jadi kita mengambil kata kunci adalah satu arah dari guru ke siswa. Kemudian pada level yang kedua, itu suasana kelas tertib dan terlihat ada interaksi timbal balik antar siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Jadi ada interaksi balik, ini adalah merupakan kata kunci untuk level kedua pada butir 15 ini. Kemudian pada level yang ketiga, suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antar siswa. Interaksi siswa dengan guru, siswa juga antusias dalam belajar dan suasana kelas menyenangkan dan menarik. Nah, kata kunci yang menjadi pembeda antara level 2 dan level 3 itu adalah antusias, menyenangkan, dan menarik. Serta yang paling terakhir adalah level keempat adalah suasana pembelajaran dinamis dengan adanya interaksi antar siswa. Interaksi siswa dengan guru, siswa antusias dalam belajar, dan suasana kelas menyenangkan dan menarik sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang menjadi pembeda di sini adalah kata kunci level 4 yakni berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bawah level kinerja tadi, kalau kita lihat instrumen akreditasi, ya SP 2020, di bawahnya itu ada definisi. Nah, Bapak Ibu harus membaca, memahami tiap definisi yang ada di dalam butir tersebut untuk menyamakan persepsi. Jadi kita memiliki persepsi yang sama. Sifat siswa yang aktif itu seperti apa? Oh, ternyata yang terlibat secara kognitif, fisiknya juga terlibat, emosional juga dalam proses pembelajaran. Terus juga interaksi antar siswa itu seperti apa? Apakah hanya sekedar ngobrol satu sama lain? Atau memang ada yang dibicarakan terkait dengan proses pembelajaran, berdiskusi kelompok, atau seperti apa? Nah, setiap definisi ini harus kita pahami, kita samakan persepsi, agar ketika pemberian level itu levelnya sama. Artinya antara level 4 yang saya berikan kepada sekolah A, itu sama dengan asesor 2 ketika memberikan level pada indikator ataupun pada butir yang ke-15 ini bisa dikasih
4.4, berarti sama. Seperti itu. Kemudian, ada pembuktian kinerja juga, bagaimana cara mengambil data. Bagaimana kita melihat, mengambil kesimpulan tanpa data tidak mungkin. Jadi kita melakukan pengambilan data. Untuk khusus butir ke-15 ini hanya ada 2, yakni melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana proses pembelajaran, kemudian mewawancarai guru dan juga siswa. Nah, kita lihat di sini ada tabel observasi, ada 2 indikator, ada 2 aspek, yakni interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru. Apakah ada pembentukan kelompok siswa yang heterogen atau ada diskusi. Kemudian suasana pembelajaran terlihat menarik, menyenangkan, sehingga siswa antusias belajar. Apakah penggunaan strategi model pembelajaran, dan semuanya ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan tabel wawancara. Jadi wawancara di sini hanya guru dan siswa. Ada 3 aspek, mulai dari interaksi antar siswa dan antara siswa, kemudian sampai kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu boleh baca. Nah, apa yang sudah kita dapatkan, data yang sudah kita dapatkan, maka kita akan membuat rangkuman hasil penilaian melalui memberikan kesimpulan penilaian yang ada di Sistena, atau Bapak Ibu juga bisa melakukannya secara manual terlebih dahulu, bisa taruh di Word untuk mempermudah. Kemudian dilakukannya kesimpulan berdasarkan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui telaah dokumen, kemudian juga melalui observasi dan juga melalui wawancara. Kemudian berikan kesimpulan apakah level 1, 2, 3, atau 4. Demikianlah penjelasan mengenai IASP 2020, khususnya pada komponen proses pembelajaran. Semoga apa yang telah dipaparkan menjadi wawasan baru buat kita semuanya untuk mendukung akreditasi yang transparan, terpercaya, dan profesional. Salam.